bagian ayat 14 yang terakhir mulai kata sebab kita akan baca bersama-sama lagi ya, wanita dan pria. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ayat ini dimulai dengan ayat yang ke-9 yang berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi Yesus waktu mengatakan perumpamaan ini, dia punya tujuan kepada sekelompok orang yang menganggap dirinya benar, yang bangga terhadap dirinya sendiri, merasa lebih benar dari orang lain, bahkan merendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Nah, Yesus mau mengajar orang-orang ini, Yesus mau nyindir orang-orang ini. Coba kita akan mengingat-ingat Bapak Ibu Saudara, apakah ada orang yang kita kenal yang seperti ini, yang sukanya benar sendiri, yang sukanya merendahkan orang lain? Ada enggak? Coba kita ingat-ingat. Ada? Sudah ketemu orangnya? Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara memikirkan nama orang itu, berarti Bapak Ibu melewatkan ajaran Yesus hari ini. Ya, kenapa? Ada seorang guru sekolah minggu yang mengajarkan tentang perumpamaan Farisi dan pemungut cukai ini. Kemudian dia menunjuk salah satu murid sekolah minggunya untuk berdoa, dan anak ini berdoa begini, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti orang Farisi itu. Ya, kedengaran familiar ya doanya. Seperti apa doanya? Doa anak ini mirip sama seperti orang Farisi justru, ya. Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Nah, ketika kita memikirkan orang lain yang bersalah, orang lain itu yang sukanya mau benar sendiri, kita lupa bahwa kita juga kadang-kadang begitu, ya. Jadi Tuhan menunjukkan perumpamaan ini kepada orang yang merasa benar, merasa orang lain itu berdosa. Ini problem kita semua. Ketika kita memikirkan kesalahan orang lain, kita lupa memikirkan bahwa kita tuh juga bersalah. Sabtu kemarin saya numpang mobilnya Feby, ya, jalan Tusam ya. Ya enggak ngebut-ngebut banget, cuman lumayan ya, kosong jalannya. Di depan kami ada motor dan di pas belokan tiba-tiba ada mobil yang sedang parkir mundur ke jalan raya, ya. Mundur. Lah kita kan kaget ya. Motor itu juga kaget. Otomatis gimana? Kita klakson, pip 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 gitu ya. Artinya apa klaksonnya? Kamu tuh salah, ngawur kamu. Dan sudah diklakson, bukannya berhenti, tetap mundur dengan pedenya. Akhirnya kita ngerem, cit gitu ya. Nah, klakson itu tanda apa? Kita menyalahkan dia. Tapi seandainya kita di posisi dia, apa yang kita lakukan? Kowe kok enggak sabaran toh? Kok enggak bisa ngerti aku toh? Kan aku lagi mau mundur, mbok kamu berhenti. Bukankah begitu? Ya, kita selalu ada menyalahkan orang lain. Itu cara kerja hati manusia seperti itu. Dan di ayat yang ke-10, Yesus mengatakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ini merupakan hal yang lazim ya untuk berdoa di bait Allah. Ada 2 kali, yaitu doa bersama-sama ataupun doa secara pribadi. Dan ini dikatakan ada 2 orang, berarti ini sedang bersama-sama ya. 2 orang yang pergi, kalau dikatakan bahasa Inggris went up, naik ya, pergi ke bait Allah. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Kalau kita mendengar kata Farisi biasanya langsung negatif ya. Oh Farisi gitu ya. Padahal mereka tuh sebenarnya orang yang baik. Dan gak semua Farisi itu seperti yang diceritakan di sini. Orang-orang ini memang pandai hukum Taurat. Dan mereka berusaha melaksanakan semua apa yang tertulis dalam Taurat Musa, bahkan lebih. Mereka berusaha dengan sebaik mungkin. Ini adalah orang-orang yang baik. Mereka suka menolong orang, mereka suka memberi perpuluhan, mereka suka mempersembahkan bagi Tuhan. Ini orang-orang yang sangat baik. Kita akan melihat orang Farisi itu waktu berdoa di ayat yang ke-11 dan ke-12. Dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Juga ini adalah posisi yang biasa ya, orang Farisi berdiri, berdoa itu posisi yang biasa ya. Dalam hatinya dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain.
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita memperhatikan, ada berapa kata aku di sini? Mungkin ada 5 ya. Tidak termasuk yang bukan perampok, bukan orang lalim itu, kalau kalimat lengkapnya itu juga dikatakan aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezinah, dan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Banyak kata aku di situ. Hidup kita ini dipenuhi dengan perbandingan Bapak Ibu Saudara. Mau ngaku atau tidak ngaku, kita tanpa sadar sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan tanpa sadar juga kita kadang merendahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak akan merasa percaya diri tanpa ada yang dibandingkan. Mungkin kita bisa merasa kita berhasil kalau ada orang di luar sana yang tidak berhasil, bukan? Kita mungkin merasa tampan, bisa merasa tampan itu kalau ada di luar sana yang tidak tampan. Kita bisa merasa pandai kalau di luar sana ada yang tidak pandai. Kita bisa merasa kaya kalau di luar sana ada yang tidak kaya. Belum lagi kalau sudah jadi orang tua, lalu punya anak, makin banyak objek perbandingannya. Anaknya dia begini begitu, anak saya tidak. Anak saya begini. Bahkan mahasiswa yang baru masuk kuliah, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia mulai profiling, dia mulai ngeliat, oh orang ini cantik. Orang ini kok keren ya bajunya ya. Dia membandingkan dengan diri sendiri. Bahkan orang Kristen atau orang beragama bisa jadi merendahkan orang yang tidak beragama. Bisa jadi membandingkan, aku percaya Tuhan kok kamu enggak percaya. Bahkan ketika kita sekarang mungkin berkata, aku enggak pernah kok banding-bandingin diriku dengan siapapun, itu mustahil Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita merasa prinsip kita benar, artinya Bapak Ibu Saudara sedang menganggap orang lain salah yang tidak sepaham dengan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah problem kita semua, problem dunia kita, selalu membandingkan. Dan dari doa orang Farisi itu kita mendengar beberapa kali kata aku disebut. Jadi dunia itu sebenarnya setuju. Kalau harusnya enggak apa-apa ini doa seperti ini, itu namanya percaya diri ya, punya self esteem. Dia bahagia dan puas dengan diri sendiri, kan bukankah begitu ajaran dunia saat ini? Tapi ketika terlalu fokus sama diri sendiri, maka tidak ada ruang untuk orang lain. Dan ini adalah akar dari diskriminasi, yaitu memperlakukan orang lain dengan berbeda. Percaya diri artinya apa? Kita mendasarkan nilai diri kita kepada apa yang menjadi achievement atau kelebihan kita. Dan kita nggak bisa merasa percaya diri kalau nggak ada pembandingnya. Yesus bilang orang yang paling baik sekalipun dalam perumpamaan ini yaitu Farisi. Yang dunia bilang, oh baik ini orang. Tapi justru Yesus berkata orang seperti ini tidak mendapat pembenaran dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, misalnya paling gampang ya, bantu nyebrang orang tua, mbah-mbah gitu ya. Pertama mungkin kita akan merasa puas dengan diri kita sendiri. Wah, aku sudah berbuat baik nih dengan membantu orang lain. Kemudian yang kedua mungkin kita akan melakukan, siapa ya yang lihat aku tadi ya? Mbok kamu juga gitu bantu. Mungkin di dalam hati kita begitu. Sebenarnya baik kita memberi contoh. Tapi ketika kita enggak sadar, kita membedakan dengan orang lain. Aku baik, kamu tidak. Aku melakukan, aku membantu, kamu tidak. Itu sudah akar dari diskriminasi. Dan Yesus menggambarkan orang Farisi, dia membanggakan diri dan merendahkan pemungut cukai. Dia datang kepada Allah kelihatannya berdoa, tapi sebenarnya dia cuma mau laporan, mau pengumuman, membanggakan pencapaiannya. Aku sudah begini, begitu. Berharapnya apa? Berharapnya supaya Allah tuh memuji. Meskipun kata-katanya awalnya bagus, aku mengucap syukur, baik ya. Tapi ada kesombongan di dalam doa-doanya. Aku enggak sama seperti orang lain, ini sombong sekali ya. Aku bukan ini, aku bukan itu, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezinah,
bukan seperti pemungut cukai ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau di sebelah Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, ya, kedengeran suaranya ya. Kemudian misalnya Ino ya berdoa. Maaf ya Ino ya, saya pakai namanya ya. Misal ya, ini misal saja. Kemudian Vincent mendengar Ino berdoa, aku bersyukur Tuhan. Tidak seperti Vincent ini. Rasanya gimana Vincent? Sombong banget nih orangnya, ditonjok sama Vincent. Nah begitulah itu merendahkan ya. Kata-kata yang merendahkan, tapi Ino tidak ya. Ino tidak pernah berdoa seperti itu. Dan kemudian orang Farisi melanjutkan doanya. Dia mulai ngelis. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Padahal hukum Taurat mengatakan cuma 1 kali aja setahun. Dia 2 kali seminggu, berarti kan lebih ya. Ngasihnya lebih. Aku memberikan perpuluhan dari segala yang aku punya. Padahal disuruhnya cuma tertentu aja. Tapi dia dari yang lain-lain dia juga kasih. Dia memberi lebih. Orang yang luar biasa, tapi Tuhan tidak membenarkan dia. Karena ada kesombongan. Apakah kita merasa tiba-tiba ingat sekarang? Kita pernah nggak bersyukur di atas penderitaan orang lain? Puji Tuhan, untung aku enggak kayak dia loh. Ada puji Tuhannya loh. Baik loh, puji Tuhan, untung aku enggak kayak dia. Nah, hati-hati ya. Ini merendahkan orang lain. Tidak ada bedanya dengan orang Farisi ini. Sekalipun kita melakukan hal-hal yang baik, seperti orang Farisi ini, namun ketika kita merasa apa yang sudah kita lakukan, itu layak dipuji sama Tuhan, itu artinya sombong. Dan Matius 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Harusnya Farisi ini membandingkan, bukan dengan pemungut cukai, justru dia harus membandingkan dengan standar kesempurnaan Allah. Betapa berdosanya dirinya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 pasti sudah hafal semuanya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Jika kita berdoa pada Tuhan, kita bawa pencapaian-pencapaian kita, Tuhan, aku sudah hari ini seminggu dari pagi sampai sore melayani Tuhan. WL main musik, Asyir, aku sudah rajin Tuhan beribadah, aku sudah komsel Tuhan. Orang yang merasa self-sufficient atau merasa sudah puas diri, sudah penuh dengan pencapaian-pencapaiannya, sudah puas, aku sudah oke di hadapan Tuhan nih. Itu adalah bahaya ya. Merendahkan kondisi hati yang sedang sombong. Dan kesombongan menghalangi seseorang untuk melihat kebutuhannya untuk diampuni. Ini sangat bahaya sekali. Kesombongan menghalangi seseorang menerima berkat kasih karunia Allah. Kesombongan menghalangi seseorang melayani dan berbelas kasih kepada sesama. Daud juga pernah berdoa di Mazmur 26. Dia juga pernah meminta pembenaran dari Tuhan. Yang nyanyiannya kita kenal dengan nyanyi ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, itu di Mazmur 26. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya itu ada kata aku. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara juga boleh buka di Alkitabnya. Daud ini mau membenarkan diri di hadapan Tuhan, tapi tentunya ada bedanya dengan orang Farisi. Waktu itu dia dalam keadaan yang teraniaya, dalam keadaan yang susah. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang jahat. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Aku cinta pada rumah kediamanmu. Ini adalah doa, bukan doa yang sombong. Kenapa? Beda dengan orang Farisi. Kalau Daud waktu itu keadaannya dianiaya, sedangkan orang Farisi tidak. Orang yang teraniaya dia minta pembenaran dan belas kasihan dari Tuhan, karena memang dirinya benar. Tapi aku dianiaya. Kalau doa orang Farisi kompetitif,
Dia merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Dosanya disembunyikan, kebaikan-kebaikannya ditonjolkan. Ditutupi dengan pelayanannya. Berharap bisa apa? Bisa menipu Tuhan. Dan identitas dirinya bergantung dengan cara membandingkan dengan orang lain. Self-righteousness itu dosa kesombongan yang paling dibenci oleh Allah. Amsal 15 ayat 25 mengatakan Tuhan menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6 juga mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan kita akan melihat doa pemungut cukai. Kembali kita lihat di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan kemudian waktu pemungut cukai ini pulang, Tuhan bilang dia dibenarkan oleh Allah. Pemungut cukai dibenarkan oleh Allah bukan berarti dia orang yang benar. Justru dia orang yang sangat berdosa, tapi dia sadar bahwa dia orang berdosa. Sikapnya, berdoanya dia bagaimana? Dia berdiri jauh, dia merasa ada kotor, banyak dosanya, tapi dia tetap mau datang kepada Allah. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa membersihkan dosanya. Dan dia nggak berani memandang kepada siapa dia berdoa. Kalau orang Farisi mungkin lebih pede ya bertemu dengan Allah, dengan segala pencapaiannya. Dan dia memukul diri, biasanya memukul dada ya. Ini adalah kebiasaan orang yang sedih atau berduka atau menyesal. Laki-laki jarang, ya waktu itu jarang memukul-mukul diri, biasanya wanita. Tapi ini diceritakan pemungut cukai ini menyesal, memukul diri, dia sedih. Dia datang kepada Tuhan sebagai pengemis rohani, memohon belas kasihan Tuhan, bukan minta balasan Tuhan karena sudah berbuat ini itu. Orang yang merasa benar, itu orang yang berarti tidak perlu Yesus. Kita ingat khotbah di bukit di Matius 5 yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani, yang merasa di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Sikap kita apa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa belajar bahwa dari pemungut cukai ini bahwa dia datang kepada Allah dengan menyadari dosanya. Kita kalau datang kepada Allah, kita sadari dosa-dosa kita. Kita jujur, kadang kita mau menunjukkan hal yang baik di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa ditipu. Dan kejujuran itu justru bisa mengubah kita. Tapi menyadari saja tidak cukup. Kita harus minta belas kasihan Tuhan. Ask for mercy. Kadang kita lupa minta belas kasihan Tuhan karena kita merasa sudah layak. Tapi pemungut cukai ini minta belas kasihan. Bahkan tanpa tahu dia akan diampuni apa enggak. Tapi waktu dia pulang justru Tuhan bilang dia dibenarkan. Dan yang luar biasanya, kalau Tuhan memberikan perumpamaan ini, yaitu kita harus menyadari kita berdosa, kita harus minta belas kasihan Tuhan. Saat ini kita bukan hanya minta, tapi sudah diberi belas kasihan Tuhan. Luar biasa kan? Waktu Yesus mengatakan ini belum mati, belum disalib. Tapi ketika kita sekarang membaca kisah ini, kita tahu kita sudah diberi belas kasihan Tuhan. Dan itulah Injil. Waktu kita mengingat salib Kristus, apakah kita rasanya sekarang biasa aja? Waktu kita perjamuan suci mengingat pengorbanan Yesus, apakah kita merasa rutin aja minggu pertama? Atau selalu kita dalam hati merasa sebenarnya aku enggak layak. Tapi aku bersyukur karena Tuhan mati buat aku. Kita mungkin merasa bosan dengar Injil. Ini terus yang diomong. Kematian Tuhan terus, pengorbanan Tuhan terus. Sudah enggak ada gregetnya lagi. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah berubah. Yang tadinya merasa perlu belas kasihan, merasa sekarang sudah enggak perlu. Merasa sudah layak kok Yesus mati buat aku. Memang sudah seharusnya begitu. Memang kasihnya besar buat aku. Jadi sudah enggak ada greget lagi waktu kita mengingat karya salib Kristus.
Kita harus selalu sadar, kita tuh nggak layak. Tapi waktu kita ingat pengorbanan Yesus yang mulia, dan kita bersyukur, hati kita pasti akan bergetar, terharu. Kita bisa cek diri kita masing-masing. Roma 8 ayat 1 mengatakan, dan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ketika kita menerima belas kasihan Tuhan, kita akan sukacita. Dan waktu kita bersukacita karena belas kasihan Tuhan, kita merasa bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Maka nilai kita juga nggak akan bergantung lagi pada pencapaian-pencapaian kita. Atau kita harus membandingkan dengan orang lain. Kita nggak butuh lagi kasih di luar Yesus. Nggak butuh pemuasan diri lagi di luar Yesus. Nggak butuh pengakuan dari orang lain, kita hanya butuh diakui oleh Yesus. Karena Yesus sudah memberikan semuanya. Belas kasih Yesus cukup buat kita. Brennan Manning mengatakan, define yourself radically as one beloved by God. This is the true self. Every other identity is illusion. Artinya apa? Definisikan diri Anda secara radikal sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dan inilah jati diri kita sebenarnya. Dan setiap identitas yang lainnya. Mungkin orang pernah mengatakan sesuatu tentang kita. Kamu kok jelek, kamu kok enggak keren, kamu kok miskin, dan lain sebagainya. Itu bukan identitas kita. Identitas kita adalah loved by God, dikasihi oleh Tuhan. Dan waktu kita dengan penuh keyakinan mendefinisikan diri kita sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, ini adalah identitas baru kita, maka identitas lain enggak perlu. Apa yang dikatakan orang, bukan aku. Aku adalah orang yang berharga di mata Allah. Kata-kata yang lain tidak akan mengganggu hidup kita. Mata kita tertuju kepada Allah saja. Kita akan jadi orang yang stabil, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dulu moody. Kenapa? Mungkin kita masih mengandalkan diri sendiri. Kita masih bergantung kepada keberhasilan kita. Mungkin kita gampang marah. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita masih menggantungkan kepada orang lain. Mungkin kita gampang sakit hati, gampang tersinggungan. Kenapa? Karena diri kita itu nilainya berdasarkan penilaian orang lain. Saat ini kita mau ubah penilaian diri kita hanya kepada kasih Kristus. Untuk direnungkan Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini mata kita tertuju kepada keindahan karya salib Kristus? Lebih dari keindahan apapun di dunia ini. Apakah identitas baru yang kita sudah terima di dalam Kristus itu lebih menguasai diri kita daripada identitas-identitas yang lain? Apakah kuasanya yang mengubahkan itu lebih kita inginkan dari kuasa manapun? Apakah kebahagiaan, sukacita dari Tuhan itu yang kita harapkan melebihi dari sukacita-sukacita yang lain yang ada di dunia? Kita mau belajar datang kepada Tuhan dengan percaya diri, tapi dengan kerendahan hati. Karena Tuhan sudah membuka jalan anugerah buat kita. Kita bisa dengan kapanpun kita datang kepada Tuhan. Tapi kita mau merendahkan hati kita. Itu semua karena anugerah Tuhan kita juga bisa datang kepadanya. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu. Tapi kita mau mengakui kita tuh masih berdosa, tapi Engkau sudah mengampuni. Dan kita mau meniru Daud. Kita mau datang kepada Tuhan dalam kondisi hati yang bukan merendahkan orang lain, tapi sungguh-sungguh kita minta belas kasihan Tuhan.